Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bapak-Bapak Riding bersama gua Adit. Eh, Apa kabar nih teman-teman semuanya? Udah lama nggak ngevlog ya. Kali ini gue ngevlognya agak beda nih, nggak pas riding. Di sini gue ada rencana nih teman-teman mau upgrade sok depan motor gue nih. Nah, sini di depan kita udah ada beberapa part buat upgrade sok depannya nih. Sini ada yang utama nih. Ini ada soknya nih dari KTC. Terus di sini ada eh kaliper. Kaliper 4 piston ya. Oke. Eh ini nanti kita akan bahas satu-satu. Dari dua part ini kita akan bahas satu-satu. Kita mulai dari ini dulu kali ya, dari yang kecil dulu deh. Kita mulai dari kalipernya nih, kalipernya. Oke, ini di depan kita ini ada kaliper CB150R X Motion nih. Nah, ini kaliper Nissin radial 4 piston ya, teman-teman. Oke, kita buka aja. Kita buka dulu barangnya. Nah, ini dia nih. Wih, berat ya. Nah, ini teman-teman. Ini kaliper Honda CB150R X Motion yang biasanya diakuin sebagai kalipernya Africa Twin ya. Padahal ini itu kaliper Honda CB150R X Motion. Ini 4 piston, 4 piston kelihatan di gimana ya? Ini ya, dua di bagian sini, dua, ini ada dua lagi bagian bawah. Ini 4 piston, jumlahnya 4 piston. Diameternya itu kalau nggak salah 25 mili rata ya, 25 mili semua nih, empat-empatnya. Nah, ini di pasaran itu bukan maksudnya di pasar Indonesia itu disebutnya kaliper Honda Africa Twin. Emang sekilas sih bentuknya hampir mirip ya, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan nih. Dari yang punyanya si CB 150R X Motion dengan yang punyanya Africa Twin. Nah, di perbedaannya itu ya ini tuh dari kode partnya nih teman-teman. Nah, kalau yang punyanya si CB 150R X Motion itu ya kode kalipernya itu K94 ya. Nih teman-teman kalau bisa lihat, kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak nih? Nah, ini ada kode K94 sini, ketutupan lagi ya. Ketutupan ini, aduh. Oke, nah sedangkan kalau di kaliper Honda Africa Twin itu dia kode tengahnya tuh MJP.
Terus bedanya lagi tuh kalau yang ini itu made in Thailand teman-teman. Dengan kalau yang punya Honda Africa Twin-nya sendiri tuh itu made in-nya langsung dari Jepang ya. Nah ini sama nih, kode dari kampas remnya pun, aduh kelihatan gak nih teman-teman. Nah ini K94 ya teman-teman ya, sama seperti kalipernya. Nah kaliper ini tuh gak monoblok ya teman-teman. Kenapa bisa dibilang gak monoblok? Sebenarnya kaliper ini tuh two piece lihat nih dari baut ini, lihat bautnya ya. Nah ini ada belahan juga nih di sini, ada garis, maksudnya ada belahan garis. Nah ini two piece teman-teman. Kalau dia monoblok itu benar-benar full ya, nggak ada belahan seperti ini ya, dia satu kesatuan gitu. Mungkin nggak ada baut-baut kayak gini ya, mungkin ya contohnya kayak di Brembo ya. Aduh Brembo. Oh ya, sebelumnya ini upgrade shock depan ini itu budget pelajar versi gue ya teman-teman ya. Ini versi gue, budget pelajar versi gue lah intinya. Nah oke, beli kaliper ini tuh belum dapet baut-bautnya ya teman-teman ya. Belum ada baut untuk si bracket, untuk apa nih namanya ya, yang buat si dari tali rem ya. Apa ya namanya, aduh lupa lagi. Terus apa lagi ya, oh ya udah sih itu ya, tiga baut ini tuh nggak dapat, jadi teman-teman tuh harus beli lagi gitu. Nah terus lanjut nih, oh ya ini tuh berapa pin ya, ntar nih, wah bingung ini, satu pin kali ya. Apa dua pin nggak tahu deh. Oke lanjut lagi, kita bahas, oh ya ini udah include ya teman-teman ya, jadi beli si kaliper ini tuh di dalamnya udah dapet si kampasnya gitu ya. Jadi ini udah termasuk, jadi kalau misalkan teman-teman beli ini terus tiba-tiba nggak dapet kampasnya, komplain aja. Bisa-bisa ya nggak dapet gitu. Oke ini udah, sekarang kita lanjut ke mana pembahasan shocknya kali ya. Kita buka dulu shocknya. Oke ini kita pinggirin dulu. Ini dulu, oh iya sebelumnya kalau yang si kaliper Honda Africa Twin itu dia kode kampasnya MKK ya teman-teman, dia kode kampasnya MKK, sedangkan kode dari si kalipernya itu kalau ini kan dia, kalau ini kan K94 ya, berarti kalau dari yang Africa Twin-nya yang original itu dia MJP, sedangkan kode kampasnya dia MKK. Kalau ini kan dia K94, yang kampasnya pun ikut juga K94. Nah kalau yang di Africa Twin itu dia si kampas kalipernya itu udah sintered metal ya. Ya soalnya itu buat moge sih. Ya atau sendiri kan Africa Twin berapa? 1000 cc ya. Sebenarnya dia tuh kalipernya tuh kanan kiri teman-teman. Sedangkan kalau yang CB 150 RX Motion tuh hanya kanan aja, pas banget nih buat di X Max, dia kalipernya kanan.
Jadi jangan kaliper kanan dipaksain ke pasang ke kiri. Ya kayak pemaksaan sih. Soalnya nanti yang lubang buang angin itu ada agak di bawah, jadi posisinya kalau kita pasang di kiri ya. Jadi kayak gini nanti. Tuh, misalkan gini ya. Ish, cakep ya. Oh ya, satu hal nih. Ini tuh udah ISO teman-teman. Udah ISO. Istri sudah oke. Jadi kaliper ini gue beli udah izin lah sama bini gue. Ini juga udah ISO lah. Bahaya kalau belum ISO teman-teman. Nggak akan gue vlog kayak begini. Gue umpetin malah yang ada. Oke, kita buka ya nih. Kita buka nih. Ini KTC Kitako SFF 25 teman-teman ya. Nah, beda nih sama yang USD-nya. Kalau ini yang tipe SFF. Jadi kalau di X-Max tuh dia SFF 25 kodenya. Oke, kita buka nih lapisan. Wih. Aduh. Ini apa ya? Mungkin ini buku panduannya ini dapat oh ini dapat kunci untuk setting ribbon sama kompresi ya kayaknya. Dapat stiker. Terus ini penting nih, gantungan kunci sobat kita. Iya. Oh ya, sebelumnya teman-teman, ini gue nggak ada untuk promosi barang ya teman-teman ya. Ini tuh apa ya, tadi yang gue bilang kalau gue tuh mau upgrade shock depan motor gue, budget pelajar versi gue ya teman-teman. Terserah kalau teman-teman seleranya versi budget pelajarnya yang mungkin beda dari gue, yaitu kan hak kalian ya. Intinya ini versi gue. Oke, ini udah tadi. Terus wih, dapat bajunya nih. Dapat bajunya mantap. Cek dulu. Ukurannya mudah-mudahan pas lah, XL ya. Oke. Dapat celananya juga nggak nih? Pada jalan bukanya. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ntar gua kasih intip dulu. Ini teman-teman, barangnya. Jadi dia udah dapet dua bracket ya. Dua bracket itu yang aksialnya ini, yang aksial udah terpasang ya di shocknya. Terus dia dapat yang buat radial nih bracketnya. Makanya tuh kenapa gue beli kaliper radial, karena gue mau ya buat cocokin dia nih. Ya ini yang tipe kalau mau yang pakai aksial nih, karena kan di kaliper itu sebenarnya ada dua jenis ya. Dua jenis ya. Oh iya, aksial dan yang radial. Nah, yang aksial itu sebenarnya ada beberapa jenis lagi nih. Ada yang aksial fix, ada yang fleksibel. Kalau yang kayak gini sih mungkin yang buat yang fix kali ya aksialnya ya. 4 piston. Terus oke nih. Oke, gue taruh dulu ya kameranya. Ya, kita keluarin satu dulu.
Nah ini bedanya sama yang SFF yang lain nih, yang buat vario atau yang buat beat gitu ya. Ini sih ada setelan ini kompresi nih, seperti ini kompresi, dan sama ribbonnya. Ini ribbonnya nih. Wih. Nah misalnya ada nanya nih, Mas Adit, kok lu nggak ini aja pakai yang tipe yang apa, RPD ya, kan ada tuh RPD, yang RPD, kenapa lu pilih KTC gitu kan. Nah baik lagi tadi teman-teman, karena budget pelajarnya gua tadi, kenapa gua pilih ini ketimbang yang RPD atau yang lain ya, yang tipe-tipe seperti inilah ya. RPD tuh satu lagi tuh apa, RSP kalau nggak saya. Kenapa gue pilih ini, karena kalau di RPD itu baru bukan, maksudnya di RPD itu kita beli tuh bottom shocknya aja. Nah biar lebih empuk, biasanya si RPD itu di combine nih, di combine dengan spring kitnya dari YSS, entah YSS atau yang provider lah, banyak lah ya pilihannya. Itu biar lebih empuk, dan tahu sendiri harga paketannya tuh lumayan teman-teman, lumayan banget, ampun. Harga paketannya si RPD dan si spring kitnya itu, kalau di toko oranye atau toko hijau, teman-teman bisa cek, harganya lumayan banget. Nah dengan harga segitu tuh sebenarnya gue bisa dapet si shocknya dan si ini tadi nih, si kalipernya ya kan. Kalau pakai si RPD tadi ya bisa aja, cuman gue harus nabung dulu teman-teman. Gue harus nabung dulu. Nah gue sih pengen cobain banget nih si KTC ini, nanti seperti apa. Oh ya, kita tes dulu kali ya, kita tes dulu kali ini kompresi sama si ribbonnya. Oke kita coba tes. Lumayan teman-teman, berat ya. Nggak kuat tangan satunya. Nih kunci, wih, kuncinya kita buka. Nanti kita kasih gantungan yang tadi aja ya kuncinya ya, biar nggak hilang. Gantungannya kecil banget soalnya nih, tuh cuma satu doang. Oke kita tes, pertama kita tes di kompresinya nih. Bentar gue deketin dulu ya. Nah kelihatan nggak nih teman-teman, kompresinya kita setel ya, putaran hardnya ke kanan. Oke kita putar dulu sampai mentok ya ke kanan. Habisin dulu ke kanan. Kita hitung kliknya ada berapa nih. Nggak habis-habis nih. Apa loss nih? Oh udah mentok nih. Oke kita hitung ya. Nah hitungan pertama ke kiri tuh 0 ya hitungannya teman-teman ya. Oke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Oh 19 nih, 19 ya, 19 atau 20 lah gitu ya, 19 nih. Oke untuk yang si kompresinya tuh ada segitu tadi 19. Kita coba nih yang
setelan si ribbonnya, ribbon. Oke, ini berarti ke plus kali ya. Waduh, kok kecil banget. Oh, ini aku langsung putar aja ya. Oh iya bener, kita mentokin dulu ya teman-teman ya. Ternyata yang ini nggak pakai kunci nih, tinggal putar aja. Mantap. Mentok nih ya. Oke, oke, temannya 0 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Oh sama nih, 19 berarti atas bawah sama ya kliknya. 19 ya, 19 atau 20 lah ya, kayak gitu. Aduh berat. Berat banget nih, aduh ampun deh. Teman-teman kelihatan gak sih? Gitu kali, aduh makin gak kelihatan ya, gitu teman-teman. Nah, ini apa lagi yang harus dibahas? Bingung. Oh iya, ini oke, tunggu taruh lagi ya, gue taruh lagi. Sip, ini si bracket untuk radialnya nih teman-teman. Oke, gue sih kayaknya mikirnya gantinya tuh di sini nih. Ini si aksialnya tadi mungkin nanti dicopot dulu nih dari sini. Ya, ini copot dari sini baru diganti sama yang ini kayak gini tuh. Cara masangnya gini. Jadi baut ini tuh dicopot dulu, pasang yang ini. Ya enggak sih? Ya dong. Ya, iyalah. Berat ya, aduh. Lumayan nih. Nah, oke. Aduh, tar dulu. Kita bungkus lagi. Kok nggak usah lah. Ya udahlah, nggak usah deh. Biarin aja. Nah, oke. Tadi kan tuh di kaliper ini kan belum dapet nih ya teman-teman ya bautnya. Jadi kemarin tuh udah gue pesenin baut titanium nih. Baut titaniumnya, oh iya, sorry sebelumnya, ini tuh yang KTC tuh gue belanja di Kitako Speed Shop. Terus si kalipernya itu belanja di Double M Moto Parts ya, itu ada di Shopee. Coba teman-teman cek aja ya tokonya. Nah, kalau ini nama tokonya kalau nggak salah tuh Sendal Jepit. Sendal Jepit nih. Jadi ini emang gue beli baut-baut khusus buat si kaliper CB150 X Motion ini. Tapi sebenarnya untuk nyari barangnya itu teman-teman harus tetap ketiknya ini ya, ketik di pencariannya tuh kaliper Africa Twin, karena emang di Indonesia tuh kaliper ini dikenal sebagai kaliper Africa Twin, walaupun sebenarnya ini bukan kaliper Africa Twin ya teman-teman. Oke, nah ini nanti seperti ini, kayak gini. Terus ini bautnya dari sini ya, terus seperti ini ya namanya, lebih gini. Nah, apa kita pasang aja sekarang? Enggak lah, nggak ngerti gua. Nih yang gini ya,
Nah, ini tuh buat si tonjolan ya, apa ya bahasanya ini, lupa lagi gua. Ini dicopot dulu nih. Itu buat sini nih. Asalnya. Oh, oke. Ntar yang atasnya itu kita ganti. Atas itu kita ganti. Ini buat si bang anginnya ya. Ganti juga warna ungu. Dan ini gue juga udah siapin baut untuk pasang samping nih. Kayak gini, iya. Kayak gini. Nanti. Ya mudah-mudahan bisa sih yang samping ini. Gue nggak tahu lagi ukurannya soalnya. Nih teman-teman. Buat pasang di sini nih. Waduh, pas sih kayaknya harusnya ya. Nggak kelihatan ya sebenarnya dari samping sini. Ngapain gue beli yang titanium? Oke lah, apa-apa. Buat pemanis aja sebenarnya. Warna-warna kayak gini tuh, waduh, warna ungu ya, unyu ya teman-teman ya. Warnanya. Nah, unyu-unyu. Kalau mau di fullin semua, di titaniumin, lumayan nih harganya. Terus takut juga hilang. Oke, udah kali ya. Nah, ini ada masih lagi. Ini sebenarnya masih ada yang kurang nih teman-teman. Gua belum pesen si master rem nih. Mungkin teman-teman ada saran nih buat gua kira-kira master remnya apa nih yang cocok nih. Bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya, buat masukan gue juga nih. Kalau dari gue sih misalkan ditanya emang kalau dari lo apa lo pengennya gitu ya, gue sih pengennya yang budget pelajar juga ya, tapi budget pelajar versi gue tuh kayaknya gue lebih lari ke RPD deh kayaknya. Gue mau pakai RPD atau KTC-nya juga sekalian ya. RPD yang kanan 17 mili pistonnya, yang kirinya, tapi kiri gue belum upgrade kaliper sih. Mungkin buat persiapan aja kali ya gue pakai yang 15 mili kali ya kirinya. Ya mas, 15 mili kiri, yang kanan gue pakai 17 gitu. Oh iya, sebenarnya tuh kalau kita ganti kaliper ya menurut teman-teman, terus master rem kita nggak ganti gitu, masih bawaan standar motornya, itu akan masalah nggak sih ya? Gitu. Kalau sumpah mah nggak akan masalah, udahlah nggak usah gue ganti lah master rem. Aduh, masalahnya itu lumayan cuy harganya si master rem. Begitu belum lagi, aduh, gue harus ngajuin ini dulu lagi, sertifikat ISO-nya biar keluar itu ISO gue. Aduh, bini tahu berapa harganya, sekian, mampus deh. Habis deh gue teman-teman, tadi bilangnya motor mulu. Astagfirullah. Nah gitu teman-teman ya, sebelumnya juga gue udah pernah pakai KTC nih, KTC. Tapi itu buat di sok belakang Honda Speci gue, temen-temen gue tuh pakai KTC Razor yang versi paling murahnya kayaknya deh, yang emang cuma ada setelan preload doang di sok itu. So far sih gue pakai udah mau hampir setahun ya, tuh oke-oke aja sih ya. Semoga ini juga mantap lah ya,
Gimana nih nanti kalau udah kepasang, cakep nggak ya? Ya mudah-mudahan cakep lah ya. Jadi apalagi yang mau kita bahas? Tadi kaliper udah, shocknya udah, terus ini tadi jenis kaliper yang udah juga ya teman-teman ya. Ini bukan monoblok, ini two piece karena ini ada dua bagian yang disatukan oleh baut seperti ini. Nah, ini 4 piston ya, ini 4 piston ukuran 25 mili rata artinya. Ini di KTC SFF 25 itu bracketnya ini buat kaliper yang pitchnya 100 ya. Nih pitchnya 100, jadi teman-teman harus perhatiin nih, jangan beli yang 108 nanti melengseng. Gitu, jadi ya harus 100 juga, jadi pas 100 ketemu 100 jadi 100%. Wah. Oke kali, sekian ya dari gua ini video rencana mau upgrade shock depan beserta pengeremannya. Sebenarnya pengeremannya tuh karena shocknya pakai seperti ini ya harus ganti kaliper teman-teman, bisa yang radial bisa yang aksial. Tadi yang radial ingat nih dia bautnya dari belakang ya, kalau yang aksial tuh dari samping. Terus pastiin aksialnya yang fix atau yang fleksibel tuh. Nah kalau kalian beli yang fleksibel ya disesuaikan lagi disc brake-nya, si piringan cakramnya itu sesuaikan lagi mau yang floating, yang fix atau yang semi floating gitu ya. Kalau ini sih karena bawaannya X-Max kayaknya semi floating ya. Ya koreksi ya kalau gue salah. Dia tadi gue nih nggak tahu bener apa nggak yang gue ucapin. Intinya ya seperti ini. Nanti kita lihat jadinya kayak apa ketika dipasang, sama sambil nunggu pilih-pilih master rem dulu nih sih teman-teman. Ya tolong dibantu ya cari rekomendasi master rem apa nih yang budget pelajar banget nih. Budget pelajar banget deh. Kalau nanti dikasih yang Brembo sih itu budget pelajar siapa ya? Budget pelajar anaknya siapa itu, aduh ngeri. Oke, sekian nih video gue kali ini. Support terus video gue dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa di komen yang tadi. Terus apalagi ya, jangan bosen lah ya nonton video-video gue ya, walaupun kali ini gue bahasnya tentang kaliper sama shock. Mungkin nanti gue akan riding lagi nih teman-teman dalam waktu dekat lah ya. Tapi ya gue tuh ridingnya tipis-tipis, nggak jauh-jauh. Nggak punya waktu, sama susah dapat NISO itu sih intinya. Oke teman-teman, sekian video gue ucapin terima kasih banget udah menonton video gue. Semoga teman-teman di sana diberi kesehatan selalu, amin ya Allah. Oke, akhir kata gue undur diri. Jangan lupa ya tadi like and subscribe. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.